Kondisi perempuan di Indonesia pada pertengahan abad ke-16 masih jauh tertinggal dibandingkan kaum lelakinya. Sekolah-sekolah yang ada pada saat itu hanya membuka kesempatan bagi kaum lelaki. Tetapi, keadaan seperti itu sedikit demi sedikit mengalami perubahan ketika seorang putri bupati dari Jepara bernama Raden Ajeng Kartini berkesempatan menuntut pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Ia menuangkan pemikirannya melalui tulisan tentang kondisi perempuan pada saat itu dalam bentuk korespondensi dengan sahabat-sahabatnya di Belanda. G.H. Abindanon mengumpulkan surat-surat Kartini dan menerbitkannya menjadi sebuah buku yang diberi judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Kartini bermimpi, ia ingin merubah masyarakat dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Ia ingin perempuan dapat berpartisipasi dalam meningkatkan kemajuan bangsa bersama dengan laki-laki. Ia juga ingin mendorong penghapusan praktik-praktik dalam budaya Jawa yang dianggapnya mengekang hak-hak dan martabat perempuan, seperti tradisi pingitan. Gadis sejak akil balik dilarang keluar rumah dari rumah sampai menikah. Hal ini sangat diperjuangkan Kartini, kemudian dikenal dengan istilah emansipasi atau pembebasan dari perbudakan atau persamaan hak dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti persamaan hak kaum perempuan dengan kaum pria. Selain Kartini, banyak tokoh perempuan yang berjuang meningkatkan pengetahuan kaum perempuan. Salah satunya adalah Dewi Sartika yang mendirikan perkumpulan keutamaan istri. Tetapi sebelum perkumpulan perempuan itu muncul, dahulu sudah ada gerakan perempuan yang menjadi bagian dari organisasi pergerakan perempuan tertua, yaitu Putri Mahardika, yang berdiri pada tahun 1912 dan merupakan bagian dari organisasi Budi Utomo seperti halnya Gerakan Pemuda. Gerakan perempuan awalnya hanya bergerak dalam kegiatan sosial, seperti pendidikan bagi perempuan dan memperjuangkan kedudukan sosial perempuan, khususnya menyangkut hak-hak perempuan dalam perkawinan. Namun, dalam perkembangannya, gerakan perempuan ikut juga menyumbang tenaga dan pikiran untuk memperkuat rasa kebangsaan. Dalam Kongres Perempuan Indonesia pertama yang berlangsung di Yogyakarta pada 25-28 Desember 1928, perkumpulan perempuan ini sepakat mendirikan sebuah federasi yang dapat menjadi wadah perjuangan serta memajukan perempuan Indonesia. Federasi tersebut berhasil dibentuk dan diberi nama Perserikatan Perempuan Indonesia, yang diketahui oleh Nyonya Sukanto. Tapi pada tahun 1929, PPI berganti nama menjadi Perhimpunan Istri Indonesia. Selanjutnya, lahir pula organisasi perempuan lain yang sifatnya non-kooperatif dengan pemerintah kolonial Belanda, yang dinamai Perkumpulan Istri Sedar. Tujuannya meningkatkan kesadaran perempuan untuk tidak terlampau terikat dengan rumah tangga dan pendidikan saja, tetapi juga aktif dalam kegiatan politik. Pada tahun 1929 dibentuk Perkumpulan Pemberantas Perdagangan Perempuan dan Anak atau P4A. Perkumpulan ini bersama dengan PII berhasil menyelenggarakan Kongres Perempuan II di Jakarta pada 28 hingga 31 Desember 1929. Dalam kongres ini dibangun satu kesepakatan bahwa semua perkumpulan perempuan berjuang untuk meningkatkan nasib dan derajat perempuan Indonesia dengan tidak mengaitkan diri dengan persoalan politik dan agama. Gerakan perempuan ini terus berlanjut hingga tahun 1941. Tetapi pada masa pendudukan Jepang tidak ada lagi kongres karena semua kegiatan perkumpulan organisasi pergerakan dilarang oleh Jepang.